Alhamdulillah berangkat semua ya. Sebelum kita mulai pembacaan materi ini, Ibu mau lihat nih semangat kalian. Kita tetap semangat dulu ya. Iya. Kita buat semangat. Semangat. Ada yang tahu nggak? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Saya Bu. Saya dulu ya, Mbak Ibu ya. Pelepasan dan perubahan kepemilikan data. Ya benar. Minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai zakat. Nah sekarang kita akan belajar mengenai pelepasan dan perubahan kepemilikan data. Nah macam-macamnya itu ada 4. Yang pertama sedekah, hibah, hadiah dan sedekah, hadiah. Yang keempat salah ini wakaf. Oh iya. Ya kita bahas dulu tentang sedekah. Sedekah itu adalah itu apa? Memberi sesuatu kepada orang lain secara ikhlas karena berikan kepada Allah. Masya Allah. Ya, sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada seorang yang membutuhkan. Tujuannya itu untuk mengharapkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukumnya itu adalah sunnah muakkad atau sunnah dianjurkan. Dan manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu adalah yang pertama untuk meringankan beban orang lain, yang kemudian dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama manusia. Kemudian yang kedua, hibah. Ada yang tahu hibah itu apa? Sama memberikan sesuatu kepada orang lain secara ikhlas karena Allah. Contohnya memberikan barang atau sesuatu yang berharga kepada orang lain untuk dimanfaatkan untuk barangnya tersendiri. Iya benar. Hibah itu adalah memberikan sesuatu kepada seorang tanpa adanya imbalan dan sebagai wujud dari tanda rasa kasih sayang. Hukumnya itu adalah mubah atau boleh. Dan manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu dapat meningkatkan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan dapat melimpahkan rezeki kita. Kemudian yang ketiga ada hadiah. Hadiah itu apa? Pasti sudah tidak asing ya tentang hadiah. Kado buatnya. Ya, apresiasi kepada orang lain dulu. Memberikan sesuatu kepada seseorang. Nah tujuannya itu untuk memuliakan atau mengapresiasi kepada seseorang. Dan hukumnya itu adalah sama seperti hibah tadi, yaitu mubah. Dan manfaatnya itu adalah dapat mendorong seseorang untuk berprestasi lagi, kemudian dapat menjadikan seseorang itu lebih tepat janji. Kemudian yang terakhir itu ada wakaf. Ada yang tahu wakaf itu apa? Wakaf itu Tidak. Wakaf itu adalah memberikan sesuatu kepada seseorang. Nah, yang dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan bersama. Dan hukumnya itu adalah sunnah atau sangat dianjurkan. Dan manfaatnya itu bisa membantu orang lain, kemudian dapat menumbuhkan sikap jiwa sosial seperti itu. Dari sini ada yang ingin tanyakan? Sudah paham belum mengenai masalah Bu? Sudah apa? Sudah. Nah kelas ini kan jumlahnya ada berapa orang? 9 ya. Nanti Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Berhitung dulu dari Mbak Ina. 1 sampai 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Soalnya bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Satu. Nomor di. Sudah bergabung semuanya? Sudah, Bu. Nah ini kan ada benar ya. Nanti ini di belakangnya Ibu sudah diskusikan tentang permasalahannya. Nanti kalian juga diskusikan dengan kelompok kalian untuk menanggapi permasalahan dari gambar ini, dan nanti kalian bisa mencari solusinya dari permasalahan yang Ibu berikan. Bisa dipahami? Bisa. Nanti hasilnya bisa ditulis di sini ya.
gimana cara ngerjainnya Bu? Jika ada gambar yang nggak ngerti, nanti kan ini kan ada permasalahannya ya. Nanti kalau Ditangkap ya? lagi sama solusinya gimana? Ayo kerja semua ya. Nanti yang aktif diskusi Bu ya. Yeay! Yang nomor 2 ada kendala. Gimana? Enggak ada. Aman, Bu. Cari solusinya ya. Ya. Betul. Kerja sama. Ya, ada yang kesulitan. Apa? Jangan. Ini kan diamati dulu nanti kalau saya tenaga ini sama masalahnya ini bisa menjawab masalahnya. Tulis sama ya. Gimana udah selesai semua? Sudah. Sudah, Bu. Sudah silakan bisa dipresentasikan hasilnya mulai dari kelompok 1 per 2. Ya teman-teman, di sini kita lihat bareng-bareng ya. Di sini ada kakek, nenek, dan cucu. Kakeknya bernama Kakek Sudirman memberi sedekah kepada nenek. Permasalahannya, sebut saja Kakek Sudirman. Kakek Sudirman ini adalah salah satu warga desa Wonosari yang berlatar belakang dari keluarga yang kurang mampu. Beliau selalu berbagi dengan tetangganya, baik mulai dari makanan maupun sembako. Hal ini beliau lakukan karena suka melihat orang lain senang. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Bukankah kita bersedekah, kita harus mencukupkan diri kita sendiri terlebih dahulu, baru orang lain. Sedangkan Kakek Sudirman ini termasuk orang yang tidak mampu, namun dia suka memberi. Tanggapan dari kelompok kami adalah mengenai bersedekah, Allah sendiri sudah berfirman bagi hambanya yang kesulitan ekonomi untuk bersedekah dan menjanjikan adanya kemudahan sejumlah kesulitan. Firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 7 yang artinya, dan orang yang disebutkan rezekinya hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan. Jadi Kesimpulannya yaitu perbuatan yang dilakukan Pak Sudirman ini bukanlah hal yang merugikan, justru Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja orang yang menyedekahkan hartanya untuk orang lain. Pada hakikatnya setelah kita berbagi kepada orang lain, disitulah letak sebenarnya harta kita. Jadi semakin banyak kita mengeluarkan harta, maka harta yang kita keluarkan itulah harta sejati yang kita miliki. Ya beri fokus dulu ke kelompok 1. Gimana Bu? Ibu makan. Selanjutnya kelompok 2. Permasalahannya, Nina, ada orang yang bernama Nina pada saat itu sedang mengikuti lomba melukis di sekolahnya. Kemudian guru mengatakan kepada Nina, apabila kamu juara 1, maka ibu akan memberikan hadiah. Pada saat itu Nina ternyata mendapatkan hadiah. Namun pada saat Nina diberi hadiah, Nina menolaknya karena merepotkan gurunya. Bagaimana menanggapi hal tersebut? tanggapan dari kelompok kami yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, terimalah jika suatu harta datang kepadamu padahal kamu tidak mengharap-harapkannya atau memintanya. Terimalah, kemudian berikan lagi kepada orang lain kalau kamu merasa tidak butuh. Jika kamu mau, kamu boleh memakannya. Dan jika kamu mau, kamu juga boleh mensedekahkannya. Dan apa yang tidak datang kepadamu, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu atau untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa menolak pemberian seseorang, terutama saudara muslim, bukanlah termasuk hal yang terpuji
dan kita wajib menerimanya. Jadi ketika kita diberi barang kepada seseorang dan kita enggan menerimanya, maka cara yang paling halus menolak pemberian adalah dengan mengucapkan kata maaf pada orang yang memberi barang. Sebelum mengucapkan permintaan maaf, sebaiknya awali dengan ucapan terima kasih agar orang lain merasa lebih dihargai. Lalu ucapan permintaan maaf agar orang lain tak tersinggung dan kecewa karena pemberiannya ditolak. Ya, beri Allah sebelum Bu, mereka pacaran ya? Biasanya pacaran. Dari tadi berdua terus, Bu. Ya, Bu. Di sini ada gambar, ini ada kuyang. Yang sedang mengibarkan hartanya kepada kuyang yang lain. Permasalahannya ialah semisal ada tetangga yang akan menghibahkan sejumlah barang kepada anaknya dan orang yang menghibahkan diwakilkan oleh ahli warisnya karena ayahnya sedang kritis, bagaimana menangani hal tersebut? Pemberian orang sakit yang hampir meninggal hukumnya adalah seperti wasiat, yaitu penerima harus bukan ahli warisnya dan jumlahnya tidak lebih dari sepertiga harta. Jika penerima itu ahli waris, maka hibah itu tidak sah. Jika hibah itu jumlahnya lebih dari sepertiga harta, maka yang dapat diberikan kepada penerima hibah harus bukan ahli waris, hanya sepertiga harta. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 38. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan datang. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang beruntung. Menurut Quraisyiyah dalam tafsir Al-Misbah surat Al-Baqarah ayat 177 dan surat Al-Rum ayat 38 menunjukkan anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh karena itu, Allah sangat menganjurkan seorang yang memiliki kelebihan harta untuk menghibahkan kepada orang yang memerlukan. Ya, beri prosedur. Ya, bagus ya. Jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bagus, sudah keren semua. Ketika berarti kalian sudah paham yang mengenai materi yang dijelaskan tadi, dan ketika ibu berikan suatu permasalahan, kalian juga bisa menanggapinya dengan bagus. Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Atau sudah paham semua? Ya, kita beri tepuk salut dulu ya. Tepuk salut. Salut. Selanjutnya ibu ada Denis. Nanti yang maju perwakilan mau aja ya. Nanti ini kan ada Denis. Nanti kalau yang lempar, misalkan ini kan juga angka 2 dan 2 ini kan dari situ mana nanti kalian bisa angkat tangan atau kalian dapat angka 3 nanti kan ini kan dosennya. Nanti kalian bisa memilih angka tantangan atau pertanyaan. Jadi kami bisa silakan kelompok 1. Tantangan dulu. Apakah hibah boleh ditarik kembali jika kepentingannya untuk membayar utang si pewaris? Jawabannya apa? Boleh. Pada dasarnya hibah tidak bisa dikembalikan kecuali karena hal berikut: 1. Syarat-syarat tidak terbukti. 2. Penerima hibah melakukan kejahatan yang menyebabkan penghibahan meninggal. Jadi dapat disimpulkan boleh ya teman-teman. Ya. Ya, dari pulau dulu Mbak Alas. Tiga laku ya banyak.
Sudahkah kamu memberikan hadiah kepada orang tuamu? Ya belum. Itu masih kecil. Nah, jika belum, challenge hadiah pada anakmu. Ya nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Iya. Beri aplaus untuk Mbak Widya. Amin. Sama satu apa tuh? Satu. Akhirnya Bu. Beri satu apa tuh? Satu aja. Anak bentar ya namanya. Mama Raya. Tantangan. Mas Doi. Siapa kamu bersedekah pada hari ini? Aman. Beri aplaus dulu untuk Mbak Sora. Kalau dari kapan ya? Masih. Kita tepuk salut dulu untuk para kelompok. Tepuk salut. Jempol. Salut. Ya, satu Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Biasanya kita kan sudah belajar mengenai sedekah juga hadiah dan mamahnya. Keempat tadi itu kan salah satu memberikan sesuatu kepada seseorang. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang itu kita jangan takut rugi dan sesuatu yang kita keluarkan itu tidak akan hilang dari genggaman kita, justru Allah itu akan melipat gandakan rezeki kita dari apa yang kita sedekahkan. Dari sini sudah dapat dipahami atau ada yang belum jelas? Sudah jelas, Bu. Ya, Ibu tutup untuk pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tugasnya, jadi kalian bisa masalah salaman 20 ya. Ya, Bu.